Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Hadir bersama Anda pagi hari ini, pendengar, dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Untuk hari ini, pendengar, hari Senin 28 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau di 26 Mei 2025. Spesial untuk Anda semuanya, pendengar, di kesempatan pagi hari ini hadir narasumber yang cukup famous, atlet itu ya di bidang lari. Nah, ini ya di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Silakan nanti Anda dapat bergabung untuk berdiskusi bersama ya tentang lari, pokoknya lari dan lari. Tapi jangan lari dari kenyataan ya. Ya, silakan nanti Anda dapat bergabung ya di telepon 0271638123, WA atau SMS di 081393809000. Dan pendengar dimanapun Anda berada, atau Anda juga bisa meninggalkan komen ya di YouTube kami di akun 102,2 Persada FM pagi hari ini. Narasumber kami di kesempatan pagi hari ini ada Mas Rahmat Septianto ya. Ya, beliau ini seorang runner of Seksorogo. Seksorogo ya, pokoknya rogo itu disiksa terus. Dengan berlari begitu ya. Alhamdulillah hadir di studio Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Miftah. Kabar baik, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan event terakhir nih, wah luar biasa ini. Terakhir ini di apa namanya finisher ya, di lari di Rinjani ya. Rinjani. Event apa itu, Mas? Jadi ada namanya lari trail dan saya biasanya lebih sering ikut ke lomba-lomba lari trail ini. Lari trail. Dan baru 1 minggu kemarin saya finish di Rinjani 100. Kategorinya 162 km. Elevasinya 13.300 meter. Oh iya. Ya, itu benar-benar yang challenge banget sih. Challenge banget ya. Selamat ya, Mas ya. Terima kasih. Ini finisher kelima loh ya. Oh. Finisher kelima dan kebetulan dari Indonesia satu-satunya. Satu-satunya. Wah, jadi yang 1, 2, 3, 4 ini pure luar negeri berarti. Luar negeri, Nepal, Vietnam dan juga Jepang. Oh iya, Nepal biasa ya, kalau sana Nepal itu kan gunung-gunung gitu kan biasa. Iya, betul. Wah, musuhnya itu loh ya. Iya. Luar biasa ini. Dan itu dilakukan selama berapa lama itu, Mas? Kemarin saya finish itu 47 jam, 52 menit. Oh, 52 menit. Berarti hampir 2 hari 2 Iya, malam 2 hari lah ya. 2 malam, betul. Waduh, ini lari terus ya. Lari, jalan, makan, lari, Gitu jalan, ya. makan Lari, gitu. jalan, makan. Memang itu gitu ya. Iya, begitu. Asik sekali nih. Nah, untuk Anda para pendengar nanti ya yang tertarik dengan lari, wah, boleh nih dicontoh Mas John. Oh iya, biasanya panggilnya Mas John loh ya. Iya. Kebanyakan teman-teman panggilnya seperti itu biar lebih akrab Ya, gitu. kalau di medsos ya biasanya gitu ya. Iya, betul. Di medsosnya Mas John. Wah, ini biasanya, wah ini ketemu Mas John. Iya. Ternyata aslinya mana sih Mas John ini? Iya, itu dia. Mana aslinya? Aslinya mana rumahnya ini? Saya aslinya itu sebenarnya kelahiran Jakarta, tapi dari SMA sudah di Solo. Saya di Pesantren As-Salam. Oh iya, ya, saya SMA-nya di sana, kemudian kuliah di UNS. Sehingga terus kenal istri saya dari Solo juga, kemudian gitu. kita ya udah memutuskan untuk tinggal di Solo. Di Solo ya. Gitu. Ya, memang nyaman ya di Solo. Ya, itu dia. Nyaman di Solo dari Nyaman di SMA, Solo. kuliah, terus istri juga dapat orang Solo. Wah, pas sekali ini. Berarti kalau latihan-latihan rutin gitu ya, lari-lari yang memang dilakukan rutin selalu di Solo berarti? Ya, kebanyakan di Solo dan sekitarnya. Di mana biasanya?
Kalau latihan untuk roadnya kita ya biasa di ngeliling kota Solo aja, gitu Solo ya. Baru ke Solo Kota dan lain-lain. Tapi kalau untuk trailnya kebanyakan saya di Tawangmangu, di Lawu. Oh, Lawu Tawangmangu ya. Jadi sudah kenal di sana gitu. Iya gitu. Mas John, wah itu biasanya gitu ya. Kalau yang event terakhir ini keberangkatan dan pulangnya kapan sih Mas? Yang Rinjani kan? Saya itu berangkat tanggal berapa ya? Ini tanggal 2. Ini tanggal 26 ini. Ya, berarti sekitar saya berangkatnya 15 Mei. 15 Meinan ya. 15 Mei, kemudian race-nya itu di 16 Mei, 17 sampai 18 gitu. Ya. Itu event yang memang terakhir dilakukan ya, Ya, yang terakhir diikuti dilakukan, gitu. ya. Betul. Kemudian persiapan yang Mas John lakukan bagaimana nih dari segi fisik atau apa? Memang latihannya dan itu rutin itu ya atau gimana? Ya, jadi untuk lari trail ini emang nggak main-main karena kita butuh daya tahan tubuh yang ekstra, betul. benar-benar ekstra, dan makanya kita harus menyiapkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi saya memang sudah rutin lari, mungkin bisa dikatakan ya 1 minggu 7 hari lari saya gitu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. 7 hari saya tanpa istirahat di 1 harinya itu, kecuali memang ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu ya. Keskip gitu loh. Tapi biasanya itu juga saya nyelip-nyelipin di malam. Jam 8:30 malam atau jam 9 itu saya masih tetap harus lari gitu loh. Karena saya tuntutan. Saya udah daftar race, saya harus bisa kuat di situ gitu. Iya, dan kuat di situ. Ya, harus bisa menyelesaikannya lah intinya gitu. Jadi memang persiapan yang dibutuhkan cukup lama ya, dari fisik, kemudian nutrisi juga ini memang harus benar-benar tepat gitu ya. Ya, jadi untuk nutrisi kita juga harus trial and error. Kita harus coba waktu kita latihan, butuhnya itu tiap berapa jam atau tiap berapa kilometer gitu. Itu yang harus kita coba gitu loh. Karena kita jangan sampai waktu race itu salah menerapkan gitu loh. Kita biasanya harusnya 2 jam itu harus masuk, tapi kita telat jadi 4 jam. Nah itu terlambat, itu akan berdampak kepada performa kita juga gitu ya. Gitu. Jadi harusnya 4 jam makan besar itu nanti di jam berapa saja itu memang sudah diatur gitu ya. Ya, jadi kalau untuk jam berapanya saja tergantung waktu start kita. Karena kan startnya beda-beda. Hitungannya jam berarti. Ya, hitungannya jam. Jadi durasi dari start kita lari aja, misalkan 2 jam pertama kita harus makan apa, harus masuk energi gel atau bar dan lain-lain, kemudian 2 jam selanjutnya dan seterusnya gitu. Ya. Kalau lari itu kekuatan memang pure secara keseluruhan di kaki ya Mas ya? Sebenarnya kalau untuk lari maraton kemungkinan iya. Dan sebagian besar iya, tapi kalau untuk lari ultra itu kita juga butuh mindset. Gitu jadi ya? Pola pikir kita, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa terus balance, nggak menurun wajar karena durasi semakin lama stamina kita semakin turun. Nah itu kita harus bagaimana caranya turunnya jangan terlalu jauh agar tetap target kita tuh sesuai gitu loh. Karena selama 2 hari 2 malam lari gitu ya, itu kan ada kemungkinan waktu dimana saat-saat bosan, ada di saat-saat memang lelahnya itu di titik terendah begitu ya, dan betul. Itu memang manajemennya yang manajemen pikiran paling besar gitu. Gitu. Manajemen pikiran yang paling besar, bagaimana kita saat kita sudah down kita dan itu mikir jaraknya masih 100 kilo lagi gitu, itu harus tetap bisa jalan, itu yang dimana mindset ini berperan penting di situ, gitu Mas Miftah. Karena kalau bahasanya ngengen, wah ini kok nggak sampai-sampai ya gitu. Itu termasuk mempengaruhi ya. Betul. Kadang orang kalau mikir jarak 10 kilo, 20 itu bisa dihitung matematika dia. Misal 10 kilo dia finish 1 jam, 20 kilo dia bisa 2 jam. Tapi realitasnya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu karena stamina kita semakin turun. Apalagi untuk jarak 162 yang berhari-hari gitu loh. Jadi memang kita harus gimana caranya mempertahankan mindset kita tetap pure, tetap enak, tetap bisa enjoy gitu. Enjoy, menikmati lari ini gitu ya. Iya, betul. Jadi dari awal sampai akhir itu memang benar-benar selalu dinikmati. Ini yang
penting dilakukan. Penting banget. Apalagi ultra ya. Apalagi ultra itu lebih lama daripada maraton biasa yang datar gitu ya. Ultra itu sebenarnya dia lari di atas maraton. Jadi maraton itu kan 42 kilo. Ya. Nah, kalau 45, 50 itu sebenarnya sudah dianggap ultra. Oh gitu. Tapi sudah lambat laun itu semakin lama semakin banyak jarak-jarak kategori yang baru. 100 kilo, 120, 150, 200. Bahkan saya pernah lari itu 320 kilo. Oh, di Sumbawa. Wow. Itu tahun 2019. Dan finish ya? Saya finish kebetulan nomor 3. Oh iya. Hampir 60 jam. Lebih lama ya dari itu. Lebih lama dari karena yang jaraknya juga ya? Jaraknya juga lebih jauh kan 320 dua kalinya dari si Rinjani ini. Dan itu dilakukan tahun 2019 gitu ya? 2019 sebelum Covid sih. Sebelum Covid ya. Ngomong-ngomong, Mas John ini suka lari, hobi berlari ini dulu sejak kapan sih? Apakah memang dari kecil sudah coba itu, remaja dilakukan atau malah akhir-akhir ini gitu? Saya tuh dulu malah menjauhi lari. Menjauhi ya? Menjauhi. Ya kan dulu waktu SMA ya kita pernah ngerasain lah SMP SMA itu kalau ikut ekstrakurikuler basket saya kebetulan. Oh gitu ya. Itu yang paling dijauhi adalah latihan fisik. Latihan fisik ya kan? dan lari kita itu. Game gitu kan. Game enak udah pokoknya. Tapi kalau pelatihnya bilang hari ini kita fisik lari, wah itu udah paling malas. Paling malas. Dan dihindari ya. Dihindari. Nah, terus setelah saya nikah, saya punya anak 1 umur 1 tahun tepatnya. Saya umur 27 tahun. Oh iya. Baru mulai umur 27 tahun. Saya baru mulai lari. Saya coba 5 kilo tanpa berhenti. Jogging santai nggak apa-apa, yang penting 5 tanpa kilo itu tanpa berhenti. Iya, hasilnya jempol saya sudah hitam. Kuku jempolnya udah hitam gitu loh. Nah, itu udah udah sebenarnya udah bikin males juga, tapi ya enak juga di badan tuh enak gitu loh. Akhirnya ya udah saya lanjutkan lagi terus menerus sampai sekarang berarti usianya udah 8 tahun lebih berarti lah ya. 8 tahun lebih gitu ya. Dari mulai berarti usia 27 tahun. 27 tahun. Artinya tidak ada kata terlambat ya sebenarnya ya untuk mencoba memulai aktivitas berlari itu. Ya. Dan saya ada kegiatan lain kan. Maksudnya saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak, saya punya kerjaan lain selain itu. Jadi ya tetap harus bisa seimbang juga gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa sukanya juga ke wilayah gunung nih? Ya. Nggak datar saja gitu ya? Ya itu dia. Saya juga nggak tahu. Itu kan namanya cinta ya. Kita nggak bisa mendeskripsikan secara detail juga. Intinya untuk perbandingan antara berlari di road aspal atau di gunung, saya jauh lebih besar suka ke gunung. Ke gunung ya? Satu, dia view-nya nggak bisa diragukan lagi ya kan, untuk foto-fotonya tidak membosankan, nggak gitu-gitu aja gitu loh. Saya mau angle ini ya backgroundnya gunung itu, saya mau background ini backgroundnya hutan itu. Jadi sudah mau 10 kali foto pun sudah beda-beda gitu. Sudah beda-beda ya. Beda dengan kita di road, maaf kalau misalkan ya tetap aja backgroundnya gedung, aspal, jalan, jembatan dan lain-lain gitu kan. Panas ya. Ya disitulah lebih saya jatuh cinta ke trail. Oh gitu. Mengawali memulai lari di gunung apa juga suka naik gunung dulu misalkan dulu atau memang langsung naik gunung dulu? Nah, gimana itu? Ini saya bukan basic pendaki. Oh gitu ya, bukan. Sama sekali. Justru saya waktu kuliah SMA itu ya seringnya ke mall, Mas. Iya ya. Ke mall aja, ke mall nonton, pulang, belanja gitu dan lain-lain, jajan, udah pulang gitu. Jadi saya belum pernah sama sekali mendaki. Jadi saya pertama kali naik gunung itu langsung lomba lari. Langsung lomba lari. Lomba lari. Lari apa itu? Masih ingat nggak? Ini kan ya, masih ingat, tentu jelas. momen yang nggak boleh dilupakan kayaknya. Ya jelas masih ingat. Kali gitu ya. Itu saya lomba di Gunung Agung. Gunung Agung. Gunung Agung jaraknya 15 kilo. Itu umur lari saya sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Oh, baru mulai lari. Jadi race pertama saya itu 5 kilo. 5 kilo kalaran biasa di UNS lah, muter kampus. Gitu. Kemudian yang kedua langsung saya daftar ke Trail Gotran ini namanya, series Gunung Agung. Nah, di sana saya naiknya oke. Saya bisa nih naik. Kemudian turunnya itu pakai teknik yang saya belum tahu. Oh iya. Jadi kaki saya, dengkul saya itu udah sakit banget. Sakit banget. Jadi saya sampai bawah tuh memang benar-benar yang survive. Saya harus bertahan gimana caranya saya tetap bisa sampai bawah. Kemudian dilanjutkan lagi untuk sampai ke garis finish gitu. Dan sampai finish ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai finish.
butuh perjuangan. Wah. Butuh perjuangan. Dan setelah itu mungkin baru mencoba mempelajari lebih lanjut bagaimana teknik lari di gunung begitu atau bagaimana? Ya, jelas. Jadi harus bisa memperbaiki kesalahan saya sebelumnya tuh kayak gimana. Saya latihan ke gunung gitu. Karena sebelumnya kan saya belum pernah latihan ke gunung sama sekali. Jadi pertama kali naik gunung langsung ikut race-nya itu. Yang di Gunung Agung itu tadi ya. Iya. Gitu. Dan modal apa yang ya maksudnya kok sampai segitunya mau mencoba lari di gunung gitu loh. Modal pengen. Modal pengen ya. Pengen aja nyobain gimana sih lari di gunung gitu loh ya. Ya enggak kepikiran sama sekali. Enggak kepikiran. Ya pokoknya pengen aja gitu. Pengen aja gitu. Dan untuk memulai lari dulu itu apakah ada satu keinginan tertentu atau apa? Mas John? Kalau keinginan tertentu ya mungkin itu tadi saya ngerasa waktu lari awal 5 kilo itu saya ngerasa enak badannya. Ya kan, keringetan enak terus. Dan lari ini saya nggak perlu ngajak temen, maksudnya nggak harus seperti basket, saya harus ngumpulin satu tim misal atau futsal ngumpulin satu tim atau dan lain-lain lah. Pokoknya lari ini kapanpun saya bisa lakuin, kapanpun dimanapun saya bisa. Jadi ya kayaknya oke nih olahraga ini gitu loh. Dan ini ya benar gak kalau volley, badminton harus ngajak partner gitu ada kan. partnernya. Kalau lari hanya sendiri aja lah, gitu mau ya. pagi, siang, sore, malam, panas, hujan, asalkan itu udah niat semua bisa. Iya, nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Alhamdulillah, luar biasa India dengan bermodal pengen, hanya pengen saja. Pengen aja betul. Kemudian membutuhkan awal tadi kan 5 kilo. Kemudian recovery-nya berapa lama itu? Awalnya gitu ya. Sebetulnya kalau recovery saya nggak yang terlalu memikirkan banget. Oh gitu ya. Saya kayak seperti apa adanya aja. Dia saya tetap ngelakuin kegiatan apa yang saya lakuin biasanya. Dan tidak ada treatment khusus kebetulan saya. Saya juga nggak tahu itu dari bawaan lahir atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas saya dari kecil kan emang sudah suka olahraga. Jadi kayak basket, saya futsal, sepak bola, terus taekwondo mungkin, skateboard juga saya pernah main juga. Jadi dari situ mungkin basic olahraga saya sudah ada gitu loh. Meskipun tidak fokus ke lari. Tapi kan sebenarnya lari itu basic dari semua olahraga. Sebenarnya. Jadi semua olahraga itu memang membutuhkan lari. Karena untuk daya tahan tubuhnya itu gitu dari fisiknya itu gitu loh. Gitu. Jadi memang awalnya ya tidak butuh terlalu lama begitu ya. Kemudian dari lari pertama kemudian lari ke berikutnya selang berapa lama itu waktunya? Hari saya gitu ya. Nggak lama-lama banget sih kayaknya. Malah hampir setiap bulan atau hampir setiap 2 bulan tuh saya ada race. Gitu. Ya. Tapi mindset saya bukan memperbaiki waktu saya di kategori tertentu. Misal saya mau 5 kilo, besoknya saya ikut 5 kilo untuk waktu yang lebih ini lagi 5 kilo lagi terus sampai waktunya itu menjadi bagus. Itu saya bukan yang kayak gitu. Jadi kebetulan mindset saya itu pengen yang lebih jauh lagi. Jadi misal saya 5 kilo. Kemudian race kedua saya 15 kilo. Langsung gitu ya? Ya. Oh iya. Ya siapa orang beda-beda Mas ya. Betul, tapi kalau saya cerita seperti apa adanya. 15 kilo. Kemudian setelah 15 kilo saya naik ke 25 kilo. Oh gitu. 25 kilo saya naik ke maraton 42. Kemudian naik lagi ke 62 dan selanjutnya. Jadi tetap bertahap sesuai ya tahapannya gitu loh. Sesuai tahapannya saya enak finish di 15 kilo berarti saya patut nih cocok nih untuk naik ke 25 begitu juga selanjutnya gitu Mas Miftah. Artinya ya memang tekad kuat ini mindset tadi harus ada gitu, harus benar-benar ada harus benar-benar ada gitu ya. Hanya pengen lari saja terus baru sekilo udah capek besok enggak lagi gitu berarti ya sama juga bohong berarti. Benar konsistensinya ini memang harus dibutuhkan ya, konsistensi latihan dan sebagainya. Betul. Gitu apalagi di lomba-lomba yang luar biasa begitu ya. Dulu pernah narasumber kita yang kepanitiaan yang Lawu. Oh ya, Siksorogo Lawu Ultra. Siksorogo Lawu Ultra itu. Ya. Kemarin juga ada beberapa kategori dan di situ Mas John juga ikut.
Saya kebetulan itu event directornya di situ. Wah, iya ya. Gitu. Saya event director dari Siksoro Golau Ultra. Ya, kita juga mengundang SAR dari MTA kan untuk membantu kami di sana gitu loh. Alhamdulillah. Jadi memang bekerja sama dengan beberapa juga. Iya, betul. Kemarin kan pesertanya juga ada Dokter Tirta juga ya. Dokter Tirta ikut yang 15 kilo. Yang 15 kilo ya. Yang naik enggak ya? Itu sudah naik. Jadi semua kategorinya itu trail, tetap di gunung. Cuman untuk jaraknya aja kan kita bedakan. Nggak sampai puncak atau enggak sampai gitu puncak ya? gitu. Jadi misalnya 7 kilo hanya muter di desa situ, kemudian nanti tetap naik turun bukit gitu. Cuman nggak sampai yang Lawu. Kalau Lawu itu kategori 50, 80 sama 120-nya. 120-nya. Oh iya. Wah, menarik sekali ini perbincangan kita ya. Nah, silakan nanti kita lihat dulu nih Mas John ya. Oke. Untuk Anda pendengar silakan nanti dapat bergabung bersama kami untuk bertanya, barangkali pengen tanya nih tipsnya begitu apa ya. Yang pengen memulai berlari. Wah, ini masih malu-malu nih mau lari. Nggak ada kata terlambat kok. Nggak ada. Umur 40 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, iya, aman. Asalkan intensitasnya dijaga. Oh gitu. Iya. 40, 41 aman ya? Aman Mas. Ya, mendengar di mana Anda berada jangan di mana-mana ya. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan beberapa informasi yang berikut ini. Ya, mendengar di mana Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini, tentu masih di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan masih bersama narasumber kami ada Mas Rahmat Septianto atau Mas John ya. Di kali ini beliau ini runner of Siksorogo dan tema kita masih tentang berlari dan terus berlari. Wah, pokoknya lari dan lari terus ini ya. Tapi satu, jangan lari dari kenyataan nih. Dan harus dihadapi ya, apalagi event-event lari ya harus dituntaskan dong. Masa nggak sampai tuntas? Mahal. Nah. Mas, kalau event-event itu memang butuh biaya yang mahal ya? Ya jelas karena juga saya sebagai komite panitia yang pernah menyelenggarakan event lari itu kita juga butuh banyak biaya untuk biaya operasional tersebut gitu. Iya, jadi memang harus dipersiapkan dengan baik gitu. Betul. Ya. Harus sampai akhir dong gitu ya. Apalagi dengan hobi-hobi yang disukai nih gitu ya, dengan berlari. Kemudian ada pertanyaan nih Mas John ya, banyak ini di IG, di YouTube, coba kita sapa begitu ya. Boleh, Mas. Dan di IG nanti juga ada bocoran nanti, wah banyak lagi list pertanyaan, nanti ada acara khusus nih kayaknya. Iya, boleh dibikinin. Ya, di komen IG ini ada pertanyaan ya Mas Jan ya, kami bacakan. Tanya gear apa yang ternyata paling life saving selama race, tapi sering diremehin kebanyakan pelari gitu. Ya. Gimana itu Mas? Ya, kalau gear itu sebenarnya penting banget untuk pelari trail, apalagi ultra. Itulah dari vest kita tas lari, vest itu tas lari. Nah, itu juga penting banget, kapasitasnya berapa, kemudian ringkesannya kita ngambil kantongannya itu yang kayak gimana, itu juga penting juga. Kemudian kayak emergency blanket itu blanket untuk cuaca dingin. Nah, ini juga yang kadang dilupakan, tapi ini penting banget. Kayak mantol gitu bukan ya? Beda ya? Lebih tipis. Jadi dia lebih ringkes sih, cuman kayak selipet ponco, modelnya dia kecil gitu. Cuman kalau misalkan di trail, karena kita di trail itu cuaca nggak bisa ditebak. Iya, betul. Nggak bisa ditebak Mas Miftah. Kita mau naik ke gunung, di bawah cerah, di atas bisa badai. Bisa badai gitu. Bisa badai. Dan Mas John pernah sering ya? Sering banget itu. Atau di bawah hujan deras, tapi di atas juga bisa cerah. Bisa cerah gitu. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak, kita nggak bisa betul-betul memprediksi nanti gimana. Jadi senjatanya ya kita harus bisa bawa apapun yang bisa kemungkinan terjeleknya gitu. Kemungkinan terburuknya harus kita bawa dalam vest kita. Vest kita ini tas kecil gitu ya biasanya kecil, gitu ya. Jadi depan itu apa, nanti belakang apa ya, gitu. betul, termasuk betul. bawa apa yang tongkat itu kalau juga ada enggak? Tongkat itu sebenarnya itu opsional. Opsional. Kalau saya biasanya bawa itu kalau dengan race yang elevasinya itu tinggi. Di atas 3.000, 4.000, 5.000 itu saya udah harus pakai itu. Harus pakai ya? Harus pakai karena memudahkan kita, meringankan kita untuk
bisa uphill namanya, untuk bisa menanjak lah gitu. Kemudian kalau lari di gunung itu yang sulit naik atau turun sih Mas? Lebih sulitnya sebenarnya naiknya. Naik lebih ya? sulit naik. Malah Karena justru naik ya? ya effort kita lebih besar daripada turun. Tapi turun pun kalau orang yang nggak bisa itu juga effort juga Mas. Karena harus pakai teknik, harus pakai teknik ya. Gimana cara nahannya dan nahannya itu gimana biar nggak sakit gitu loh. Gitu. Jadi emang ada tekniknya. Ada gitu. teknik khusus ya ketika nanti ada teknik khusus turunan. lagi. Kalau nanti enggak ini malah lost doll, nanti malah langsung bablas ya. Ya antara lost doll bablas atau enggak dia terlalu menahan kemudian sakit di lutut atau kaki bagian gitu lainnya. Ya bisa kayak gitu. Oh gitu. Baik. Kemudian ada lagi nih, masih di akun yang sama ini, di Sabrial ya. Ada Mbak Sabrial atau Mas Sabrial ini ya. Gimana caranya ngelatih otak biar kaki tetap mau jalan pas badan udah bilang cukup di KM kritis gitu. Ya, oke. Ini penting juga kayaknya ya. Penting banget. Makanya saya bilang tadi ultra itu lebih ke mindset. Mindset betul. Ya, selain fisik kita sudah siap, mindset kita juga harus lebih siap lagi gitu loh. Karena banyak kemungkinan yang kayak gitu, Mas. Kita di KM berapa kita udah capek banget, udah pengennya selesai gitu loh. Tapi kita harus lanjut. Kalau saya biasanya mikirnya ke apa yang sudah saya keluarkan, seperti ya biaya, waktu, tenaga dan lain-lain. Apa yang sudah saya korbankan untuk ini, saya harus bisa finish meskipun santai, meskipun pelan. Ya saya harus bisa melanjutkan gitu loh. Nah caranya kalau misalkan lagi capek-capeknya ya istirahat dulu aja, gitu. Jadi jangan langsung memutuskan untuk cut, jangan langsung memutuskan untuk berhenti. Kecuali kalau memang sudah cedera ya. Nah itu beda kasus gitu. Tapi kalau misalkan hanya pikiran kadang ngerasa capek, ingin berhenti, itu kalau saran saya mungkin istirahat dulu, dienakin dulu badannya, dienakin dulu pikirannya. Saya juga sesekali lihat HP. Iya. Oh gitu juga ya? Iya, lihat HP. Kadang lebih ke lihat foto anak-anak saya biar saya lebih semangat lagi gitu. Atau enggak lihat konten gitu loh. Kadang kan kalau di IG juga banyak yang support ke saya gitu. Jadi saya lihat support mereka gitu loh. Ya mau nggak mau saya harus melanjutkan lah pelan-pelan gitu. Karena konten penting Mas sekarang Mas. Oh gitu ya? Ya. Jadi untuk memotivasi kita biar tetap lari, kontennya juga harus jalan nih. Gitu. Misal lari 1 hari ini dapat berapa, posting aja, nggak masalah. Asalkan kita nggak merugikan orang lain ya. Posting aja, karena itu buat semangat kita gitu loh. Buat semangat kita besok lagi aku mau bikin konten yang lebih bagus nih, mau lebih jauh lagi. Oke, larinya lebih jauh lagi, foto lagi, posting lagi. Aku mau lebih cepat, oke, nggak masalah gitu. Yang penting itu baik buat kita, nggak merugikan orang lain. Kalau menurut saya sah-sah aja sih. Sah-sah saja ya. Artinya bukan kok ini menunjukkan kesombongan. Oh bukan. Kok sampai ini memberikan motivasi diri sendiri saja. Memotivasi diri sendiri. Artinya peningkatan. Hari ini seperti apa, besok seperti apa, kan bisa dilihat. Gitu. Lebih bagus kayak gitu daripada nyinyirin orang. Nah, penting itu. Ngapain nyinyirin ya? Ya, mending kita memperbaiki diri sendiri. Ya kalau kalian merasa merugikan saya foto atau posting ini, ya nggak usah follow. Ini akun saya bebas posting saya mau apa kan gitu. Yang penting saya nggak merugikan kamu gitu loh. Ini saya keringat saya prestasi saya ini termasuk prestasi saya pagi ini. Misal gitu. Termasuk Mas Joni juga berprestasi rekor muri ya kemarin ya di 2023 gitu ya. Ya kebetulan alhamdulillah melintasi beberapa gunung di Jawa Tengah, betul ya? Betul. Jadi namanya Jateng Great Trail Mas Miftah. Itu project dari Siksorogo. Kita Seven Summit Jawa Tengah. Tapi membedakan dengan pendaki. Kalau Seven Summitnya pendaki, mereka dari Gunung Slamet ke gunung selanjutnya itu naik mobil. Kalau Mas John? Kalau ini saya dipaksa lari. Ya harus lari. Harus lari. Gitu. Dari gunung ke gunung. Dari gunung kotanya menuju ke base camp gunung satunya, ke base camp gunung satunya lagi kita harus berlari. Jadi di total bisa 500 kilometer kita, jaraknya 500 kilometer, elevasinya 23 ribuan. Terus itu satu provinsi. Pas satu provinsi karena kita startnya dari perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, Banjar Patroman, sampai finishnya di bawahnya Cemoro Kandang. Oh, Cemoro Kandang di perbatasan di Lawu ya berarti ya. Perbatasan perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Gitu. Jadi kita memotong satu provinsi Dan Jawa itu Tengah. diselesaikan berapa lama itu, Mas?
Kebetulan waktu itu 6 hari 21 jam. Oh, 6 hari 21 Ya, jam ya. 6 Dan hari itu 21 jam. lari gitu. Dan Lari. itu ada temennya atau memang sendirian tuh? Ya, Ada tim? saya disupport sama Siksrogo. Jadi ada tim yang bantu support bawain minum, dia pakai motor, saya tetap lari. Saya tetap lari ya. Nanti waktu di gunung ada juga yang nemenin naik gitu loh. Dan enaknya di trail di ini kita kekeluargaan. Oh gitu ya. Jadi gimana? misal saya melewati satu daerah yang ada komunitas larinya, karena Siksrogo posting, saya posting, mereka tahu, mereka nemenin Mas. 10-20 kilo itu buat saya luar biasa. Mungkin jarak yang biasa gitu ya, nggak setara dengan 500 kilonya, tapi buat saya itu penting banget. Jadi itu penyemangat saya, gimana caranya harus tetap oke, kita lari lagi yuk gitu loh, bareng mereka. Iya, gitu. ada temennya nih. Ada temennya, jadi boleh meskipun temennya tadi hanya beberapa kilo hanya saja beberapa gitu ya. kilo, tapi itu penting buat saya. Sebagai Kayak di tambah motivasi. Purwokerto itu ada, Iya. ke Banjarnegara juga ada, Dieng juga ada, Boyolali pun ada gitu. Jadi tetap kita ditemenin, Magelang ada gitu. Jadi banyak yang nemenin. Melewati Gunung Slamet, naik, kemudian turun, Sindoro, itu juga. Iya kayak gitu. Itu 7 gunung, 7 puncak. 7 puncak, 7 puncak. sampai gitu ya. Ya. Wah, kalau naik kan hanya sekedar TikTok lah. Ya. Dilibas habis nih. Gitu ya. Wah, luar biasa nih. Mas John, ada komen di YouTube nih ya. Ada yang menyapa nih, kita sapa balik ya. Ada akun Farid Zidan, bismillah. Wah ya, siap. Ada Khairul Hadi. Assalamualaikum Mas John. Wah, kenal nggak ya Khairul Hadi? Apa ini Pak Bihati ya? Kemudian Zainul Darul Rozak, panutan Mas John. Wah, asikin. Kalau di sosmed ini humble sekali loh Mas John nih. Setiap ketemu boleh foto, iya gitu ya. Aslinya humble gak sih, saya juga nggak tahu. Dan itu sebagai kekuatan loh ya. Ya. Sebagai kekuatan gitu. Kemudian ada lagi nih pertanyaan di WhatsApp ya. Dari Mas Dwi Marianto, Teras Boyolali nih. Oke. Nah, pertanyaannya, Mas saya mau nanya, menu makanan yang Mas konsumsi apa saja ya biar tidak mudah kecapean untuk lari, dan latihan tiap hari berapa menit gitu ya? Saya lari tiap pagi baru sebentar sudah menggeh-menggeh. Wow. Ya ini boleh nih. Dari makanan dulu ya. Sebenarnya saya nggak terlalu kontrol makanan. Saya gorengan masih makan. Oh, masih makan saya ya? Es masih minum. Tapi porsinya saya kurangin. Beda sama dulu sebelum saya lari atau awal lari. Jadi misal gorengan dulu bisa 5 atau 6 ya sekarang 2 cukup lah gitu loh. Jadi tetap kalau saya pribadi saya tetap masih makan gorengan, tetap masih minum. Cuman memang lebih bagus rebus-rebusan itu lebih bagus. Oh gitu. Maksudnya rebusan itu termasuk umbi-umbian gitu? Ya bukan. Atau dimsum, semua? misalnya gitu kan. Ya pokoknya mengurangi yang minyak-minyak gitu. Terus minum hangat. Kebanyakan saya juga sekarang sudah mulai balance nih antara minum panas dan minum dingin. Kadang lebih sering ke panas sekarang karena ya udah enak aja ngerasanya sekarang gitu loh. Kalau dulu kan masih apa-apa dingin. Habis futsal minum es, habis lari minum es gitu loh. Nah, kalau sekarang saya udah lebih ke panas gitu loh. Kemudian apa tadi yang kedua? Yang kedua konsumsi, kemudian setiap lari pagi berapa lama gitu ya. Nah, itu kemudian latihan tadi juga berapa lama? Kalau saya tiap harinya bisa dibilang 15 kilo sampai 20 kilo tiap hari. Itu setiap hari ya? Tiap hari. Tapi saya pecah pagi dan sore. Oh gitu. Jadi misal pagi saya cuma sempat 12 kilo, nanti sore saya genepin 8 kilo. Oh gitu. Sore atau malam lah, pokoknya sesempatnya, sesantainya aja. Yang penting saya targetnya di jarak biasanya gitu. Dan latihannya misalkan menentukan tempatnya di mana enggak, saya langsung keluar dari rumah. Langsung keluar dari rumah. Lari kan kita pakai jam GPX kan, udah yang smartwatch yang sudah bisa membaca jarak dan waktu itu. Jadi udah enak aja mau lari kemana, sudah terdeteksi berapa kilo jaraknya gitu ya. Gitu, itu bawa duit nggak ya untuk mampir jajan misalkan? Kalau ya paham. Tergoda ya. Saya tergantung. Kalau saya cuma mau lari 20, saya nggak pakai. Malah nggak pakai ya karena 20 mungkin buat saya cukup lah satu kali lari gitu loh. Tapi kalau misalkan 25, 30 atau di atasnya saya harus bawa gitu loh. Paling nggak mampir ke warung untuk beli minum lah gitu, biar nggak dehidrasi. Tapi tiap orang beda-beda Mas ya, nggak bisa
orang disamakan sama saya, gitu loh. Dan nggak bisa saya juga harus menyamakan sama orang lain, gitu loh. Seenaknya kita aja. Gitu. Artinya kan kita tidak boleh ternyata si A gini, saya harus gini. Nggak bisa. Jangan kayak gitu. Standarnya berarti kan masing-masing ya. Standar masing-masing, betul. Makanya dicoba dulu enaknya berapa. Kalau kita nyoba 5 enak ya udah, kurang tambahin dikit 6, 7, besokan lagi tambahin lagi kalau masih nyaman gitu loh. Jadi kalau udah mentok udah, gitu. Kuncinya itu saya kira juga konsisten itu penting ya. Penting banget. Lari cuman ini aja terus libur, nanti gimana gitu. Cara mau konsisten lari kalau saya pribadi daftar race. Oh, daftar race ya? Ya. Daftar race itu memacu kita buat terus latihan. Gitu loh, mau nggak mau aku udah daftar ke sini nih gitu loh. Selain uang saya udah juga ya udah saya harus finish di situ gitu loh. Makanya latihan terus konsisten. Motivasinya itu ya? Ya, lebih ke situ sih. Kalau lari ada yang kadang-kadang saya pengen ngecilin badan misalkan gitu. Apa juga termasuk menjadi motivasi, Mas? Atau ya bisa. Ya? Tapi itu lebih kalah, Mas. Akan kalah dengan kita daftar. Oh gitu ya? Ya, karena kalau misalkan kita ngerasa udah keringetan itu ngerasa udah lumayan nih berat badannya nih atau gimana lah gitu loh. Nah tapi kalau misalkan kita sudah daftar race di tanggal itu 3 minggu lagi, 1 bulan lagi, udah kita harus kejar itu, kejar target ke situ ya. Kejar latihan dulu ya. Lebih ke situ. Penting berarti ya ketika ada event. Dan kalau sekarang event banyak ya? Banyak lari banget. Gitu. Banyak banget. Hampir tiap minggu sudah ada. Sudah ada ya. Tinggal kekuatan finansialnya aja. Gitu. Dan boleh lah untuk memulai gitu kan. Iya. Butuh berapa modulasinya Mas lari itu Mas Jan? Lari itu dari perlengkapan, dari apa ya yang dibutuhkan lah selama misalkan lari event satu lari begitu ya. Dibanding dengan olahraga-olahraga yang lain gitu. Ya. Sebenarnya kalau misalkan dari outfit itu kita bisa cocok-cocokan Mas ya. Untuk sepatu juga ya senyamannya. Tapi saran saya tetap harus pakai sepatu lari. Penting jangan pakai sepatu badminton, sepatu futsal, sepatu pokoknya bukan sepatu lari itu nggak proper. Mau merek apapun, oke. Yang penting sepatu lari. Yang penting sepatu lari dulu gitu loh. Karena sepatu lari lebih nyaman daripada sepatu lainnya. Karena dia impact langsung ke aspal itu lama gitu loh. Oke lah sepatu badminton kuat, tapi dia nggak cocok untuk lari. Gitu loh. Sepatu futsal kuat, tapi dia nggak cocok untuk lari. Apalagi sepatu bola yang ada poolnya. Nah, ya kan nanti gitu. Ngerem terus malu juga, malah apa gitu. Licin biasanya. Ya itu dari sepatu. Terus kemudian dari jam sebenarnya penting nggak penting karena kalau yang ada datanya heart rate dan lain-lain itu kalau menurut saya sudah penting kalau emang sudah niat untuk lari. Tapi kalau belum ya sudah pakai HP aja cukup gitu. Iya. Kemudian kalau tadi tidak menggah-menggah itu ya memang butuh rutin gitu ya. Rutin. Itu jelas-jelas dari rutinitas kita latihan gitu. Mas Jan apa juga punya aktivitas biasanya kan dulu mungkin pernah merokok atau apa dan itu saya merokok itu SMP. Dan ternyata nggak enak. Udah stop aja. Stop. Nggak sehat ya. Aman. Sampai sekarang alhamdulillah nggak. Amin. Apalagi lari. Ini terbakar nih. Paru-parunya. Ada komen lagi nih Mas ya sebelum kita akhiri. Wah ini karena nggak terasa ternyata. Dari Mas Bayu Septiaji akunnya ya di YouTube. Mas John sangar tenan. Iya memang bener sangar nih. Kemudian kemeja batik pria lengan panjang, akunnya gitu ya. Semangat Mas John, moga sukses untuk tornya nanti. Apa nih tornya? Apa? Tor itu event saya di September. Oh September nanti ya? Itu lokasinya di Itali. Oh Italia? Itali, jaraknya 330 kilo. Wah ini. Jadi kemarin Rinjani itu sebenarnya latihan buat ini juga, buat Tor ini juga. Jadi biar ya itu tadi. Biar saya nggak eman-eman mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga dan lain-lain untuk Tor ini gitu loh. Jadi saya mau memaksimalkan itu. Wah gitu. Ini berarti ini targetnya Tor ini berarti ya? Motivasi selanjutnya berarti. Ya, yang penting saya bisa finish di sana. Karena baru 2 orang yang pernah finish di sana. Itu juga trail race juga ya? Berarti gunung. Lebih ekstrim lagi biasa jadi? 2 kalinya Rinjani. 2 kalinya Rinjani. Ya, dari jarak Rinjani kan 160. Iya. Di sana 330. Elevasinya di Rinjani 13.000, di sana 24.000. Apa itu membuat candu ya Mas ya seperti itu? Candu nggak candu sih. Intinya konten aja. Gitu ya. Segitu terus nambah lagi gitu ya. Ya begitu. Karena kalau nggak dari lari, saya nggak mungkin sampai
ke Perancis. Saya nggak mungkin ya? Sampai ke Rinjani. Oh iya. Saya bukan pendaki kan, nggak mungkin ngapain saya ke Rinjani tiba-tiba, ya kan? Karena lari ini yang bisa membawa saya kemana-mana. Kalau di gunung itu memang sudah ada jalur khusus gitu ya? Sudah ada tandanya ya? Ada. Jadi kalau untuk race, untuk sebuah race itu kita harus ada markingnya. Harus ada markingnya. Jadi sudah ada jalan setapaknya gitu loh. Meskipun itu jarang dilewatin orang, kadang panitia tetap membersihkan itu untuk satu race itu gitu loh, dan tetap dipasang pita merah putih sebagai markingnya. Oh, jadi memang gitu. Aman ya? Aman. Dan kita dibekali jam juga gitu loh untuk melacak, tahu GPX-nya kita. Untuk melacak, untuk ukuran jarak dan sebagainya gitu ya. Kemudian lagi nih tips untuk program SLU 50 Mas John. Alhamdulillah HM bisa sub 2 jam. Istilahnya apa ini? Ya, kalau SLU 50 itu sebenarnya susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya. Dan jangan berpatokan dari road. Jadi dari HM. Bagus HM-nya bisa sub 2 jam, tapi tetap ada effort yang lebih untuk SLU 50 gitu. Karena saya yakin teman yang FM 3 jam 30 pun itu belum tentu bisa finish di SLU 50. Iya kan? Karena SLU 50 itu satu gunung dan beberapa bukit dengan elevasi gennya 3.800. Ini yang banyak tahun kemarin itu gagal. Apalagi cuacanya hujan. Kita nggak bisa menyalahkan cuaca. Nggak boleh ya kan? Cuaca sudah ada takdirnya kan? Sudah ada takdirnya. Makanya saya pernah bilang dan sering bilang, trail itu harus siap dalam kondisi apapun ya. Latihan hujan sikat, latihan panas hajar gitu. Pokoknya nggak masalah. Ya, yang penting jalan santai aja. Sesuai targetnya terpenuhi, udah oke. Aman gitu ya. Jadi kalau untuk SLU 50 mungkin mileage-nya dinaikin tiap minggunya, dan juga kalau bisa tiap minggu ada trailnya. Paling nggak bisa dapat EG 1.500 sampai 2.000 meter. Oke lah. Oke gitu ya. Rutin itu nanti rutin itu aman lah gitu ya. SLU kan masih Desember, jadi masih ada 6 bulanan kayaknya. Berarti masih aman ya. SLU di sini juga ya? Ya, di Sekipan kita. Ya, berarti sama yang event tahun 2023 sama 2024. Setiap tahunnya kita sama. Oh, gitu ya. Dari Iqbal Imam Taufik, Mas John, kerjaan selain ngetrail apa Mas John? Saya antar anak sekolah. Wis, antar anak sekolah nih. Aman berarti ya? Aman. Antar jemput anak sekolah, antar jemput les, renang dan lain-lain. Awang di race ini aja aman, nggak usah yang lain ya. Aman loh, brand ambassador, brand masuk semua loh ini. Alhamdulillah. Cukup lah ya. Cukup. Ya, kemudian coba kita percepat ya Mas John ya. Mas John ditunggu kedatangannya di Gunung Api Purba Gajah Mungkur, Bulu Sukoharjo. Ini di Mas Mukti Wibowo nih. Ada event kah gitu? Teman-teman Sukoharjo Runner mau ngadain acara. Gitu ya. Kemungkinan saya diundang buat meramaikan. Gitu ya. Aman ya kalau cuma bulu aja pendek ya. Kemudian dari Sunarno, mantap Mas, apakah beralih di saat hujan itu aman? Kalau pengalaman saya aman-aman aja. Aman-aman aja. Artinya fisik memang harus dilatih terlebih dahulu. Harus terlatih terlebih dahulu, betul. Jadi ya banyak yang teman-teman setelah ketika hujan tuh mereka pakai ponco dan lain-lain, tapi ya itu kembali ke individu masing-masing. Kalau kuat ya sudah. Karena kalau saya dulu kecilnya sering hujan-hujanan, Mas. Oh, berarti aman. Ya, itu dia. Karena kalau sering hujan-hujanan itu biasanya juga fisik itu akan selalu tambah kuat ya. Terbentuk sendiri. Ya, terbentuk sendiri. Oh, sekarang kehujanan sedikit flu gitu. Gimana nih? Ya. Jadi ketahanan tuh harus dilatih gitu ya. Yang terakhir nih Mas John, SLU 50 cocok buat Virgin Ultra nggak gitu? Cocok ya? Banget. Itu kategori yang memang kita siapkan untuk teman-teman yang mau Virgin Ultra. Di 50 kilo dan kemudian EG-nya 3.800, yaitu susah-susah gampang. Tapi sebenarnya bisa asalkan kita bisa konsisten latihan. Itu yang penting konsisten semua itu tercapai insyaallah gitu ya. Apapun biasanya kalau konsisten oke lah gitu insyaallah gitu ya. Mas John, terakhir dikit saja setengah menit saja nih motivasi untuk saudara kita semuanya, para pemuda yang pengen memulai untuk berlari. Apa nih? Ya, buat pemirsa Persada FM khususnya Presisi, tidak ada kata telat untuk mulai berlari. Saya berlari dari 27 tahun
sekarang sudah 35-36 hampir. Jadi intinya asalkan kita niat, asalkan kita mau, semua bisa. Dan juga konsisten latihan. Dan jangan lupa trail itu asik. Asik ya, trail itu asik. Silahkan dicoba nanti. Silahkan Kalau dicoba. belum pasti ketagihan. Iya, ketagihan gitu ya. Baik, terima kasih nih Mas Jan ya. Waktunya mudah-mudahan berikan motivasi untuk saudara-saudara kita semuanya. Semoga sukses ya nanti yang ada di mana? Italia tadi ya? Italia. Nah, jadi bulan apa itu? September insyaallah. September ini ya berarti ya. Ya, mudah-mudahan sukses. Amin. Dan finisher ya, mudah-mudahan finish ya pokoknya gitu ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dengan kesibukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pendengar kebersamaan kita untuk program Presisi di kesempatan pagi hari ini. Ada produser Joko Santoso, Susemen, Adnovi Kakbar dan Samitol Fidos pamit undur diri. Sabar bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga mempercayai bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada